Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar ya, agar kita dimudahkan dan dalam memahami setiap yang kita pelajari. Oke, langsung saja untuk kali ini kita akan membahas soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4 ya, jilid 4A. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah tema 3, peduli terhadap makhluk hidup ya. Di penilaian harian 3 atau penilaian dari tema 3 subtema 3 ya. Penilaian harian 3 itu soal tes tertulis untuk tema 3 subtema 3. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nomor 1, kelinci peliharaan Bayu ada 2 ekor. Kata tanya yang tepat untuk jawaban di atas adalah, jawaban untuk nomor 1 yang tepat adalah yang C ya, berapa. Jadi kalau ada kata berapa, lah maka jawabannya di situ adalah tentang jumlah ya, ada 2 ekor. Lanjut ke nomor 2. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan mengapa adalah, nah kalau mengapa itu biasanya jawabannya menjelaskan tentang alasan. Misalnya mengapa dia tidak masuk, karena sakit. Lah ini berarti mengapa? Karena dengan mencintai lingkungan kita akan mendapat banyak manfaat. Itu berarti menjelaskan tentang alasan ya. Jawabannya A untuk nomor 2. Nomor 3, pertanyaan di mana mempunyai maksud untuk menanyakan, di mana itu untuk menanyakan tempat ya. Di sini sudah coba saya tuliskan ya. Bisa kita cek. Nah, untuk muatan bahasa Indonesia lah ini ya. Untuk yang nomor 1 tadi jawabannya C ya, nomor 2 A, nomor 3. Nah, di mana berarti menyatakan tempat. Oke, kita ke nomor 4. Apa saja ciri-ciri pertanyaan wawancara yang baik? Nah, di sini sudah saya tuliskan untuk jawaban nomor 4, ciri-ciri pertanyaan wawancara yang baik itu apa? Yang pertama, pertanyaan disusun secara urut. Kemudian yang kedua, pertanyaan dimulai dari yang sifatnya umum ke sifatnya khusus. Kemudian yang ketiga, pertanyaan sebaiknya berkelanjutan ya. Berkelanjutan itu maksudnya misalnya bertanya tentang hewan peliharaan yang Bapak ternak itu apa, atau hewan yang Bapak pelihara itu apa, misalnya kelinci. Nah, terus jawabannya mengapa Bapak memilih kelinci, lah itu namanya pertanyaannya berkelanjutan. Kemudian yang D atau yang keempat, pertanyaan tidak boleh menyimpang dari topik ya, jelas ya. Misalnya kita berencana bertanya tentang kelinci, kita tidak boleh menyeberang misalnya tentang padi, lah itu namanya menyimpang dari topik. Dan nomor 5 sekarang ya, tuliskan tahapan-tahapan dalam wawancara. Nah, ini untuk yang nomor 5 sudah saya tuliskan ya di sini. Tahapan wawancara itu ada 3 tahap ya. Tahap pembukaan, tahap inti, dan tahap penutup. Tahap pembukaan ya, ini isinya tentang memperkenalkan diri pada narasumber. Kemudian tahap inti itu mengajukan pertanyaan sesuai daftar yang disiapkan. Dan yang ketiga ada tahap penutup. Berarti pewawancara ini memberi kesan yang baik dan berterima kasih kepada narasumber. Nah, ini untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kita lanjutkan ke muatan pelajaran berikutnya, yaitu IPA KD 3.8 ya. Nomor 1, menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan, nah ini sudah saya tuliskan. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, menyiram dan merawat tanaman, dan yang ketiga dengan cara menanam tumbuhan ya. Ini saya tuliskan ada 3, sebenarnya di materi juga ada ya. Oke, kemudian pertanyaan nomor 2, bagaimana cara merawat tanaman yang benar ya. Cara merawat tanaman yang benar adalah
ini dengan menyiram dan memberi pupuk secara teratur. Nah, ini juga ada di materi ya. Kalau pengen dibuka juga tidak apa-apa. Kemudian nomor 3, apa saja hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam? Nah, yang dapat kita lakukan, nah ini dengan cara merawat hewan peliharaan dengan baik, kemudian memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan, dan yang ketiga adalah dengan cara menanam tumbuhan. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 4, tuliskan tindakan yang mencerminkan sikap mencintai lingkungan. Nah, di sini untuk yang nomor 4, tindakannya adalah dengan merawat hewan dan tumbuhan ya, kemudian membuang sampah pada tempatnya, dan yang ketiga adalah dengan cara menanam tumbuhan ya. Ini merupakan tindakan untuk mencintai lingkungan ya. 3 contoh tindakan yang mencintai lingkungan ya, karena dengan menanam tumbuhan maka lingkungan menjadi lebih sejuk dan segar ya, karena dapat menghasilkan oksigen di siang hari ya. Oke, ini untuk muatan pelajaran IPA. Kita lanjutkan untuk muatan pelajaran IPS. Nomor 1, contoh sikap mencintai lingkungan yaitu, nah di sini jawabannya adalah yang C ya, membersihkan lingkungan secara teratur. Lanjut ke nomor 2, sikap yang baik terhadap hewan peliharaan kita adalah dengan cara yang C ya, memberi makan secara teratur. Dan nomor 3, memanfaatkan sumber daya alam sebaiknya sesuai dengan, nah untuk yang nomor 3 yang IPS ya, pelajaran IPS di sini juga sudah saya tuliskan. Nah, ini nomor 1 tadi C, nomor 2 C, nomor 3 adalah kebutuhan ya. Jadi memanfaatkan sumber daya alam sebaiknya sesuai dengan kebutuhan. Nomor 4, manfaat selalu membuang sampah pada tempatnya, yaitu apa manfaatnya? Nah, ini saya tuliskan lingkungan akan menjadi bersih dan sehat ya. Jadi kalau membuang sampah pada tempatnya, jelas lingkungan akan menjadi terlihat bersih. Selain bersih juga akan sehat karena tidak ada sampah yang berserakan. Nomor 5, tuliskan cara memelihara sumber daya alam khususnya barang-barang yang sulit terurai seperti sampah botol plastik. Nah, ini dengan cara yang pertama mendaur ulang sampah botol plastik, kemudian yang kedua mengurangi pemakaian botol plastik sekali pakai ya. Jadi mungkin kita bisa menggunakan tempat minum yang bisa kita gunakan berkali-kali ya. Untuk kita membawa apa namanya gembes ya, itu botolnya ya. Jadi kita isi, habis kita isi lagi, bisa kita cuci lah itu, supaya tidak memperbanyak sampah terutama botol plastik. Oke, kita lanjutkan ke muatan berikutnya yaitu muatan pelajaran PKN. Nomor 1, menebang pohon sembarangan dapat menyebabkan, lah ini akibat kalau secara langsung itu jawabannya adalah yang B, hilangnya habitat hewan ya. Tetapi kalau dampak kelanjutannya itu bisa terjadinya banjir. Lah ini nanti tergantung oleh gurunya ya. Jadi jawabannya itu ada A dan juga B, tetapi kita pilih yang B ya, karena secara langsung, akibat secara langsung dan hubungannya dengan pelestarian hewan dan tumbuhan materinya ya. Maka jawabannya adalah yang B untuk yang nomor 1. Kita lanjutkan untuk nomor berikutnya, nomor 2. Oke, yang nomor 2, membuang sampah sembarangan itu dapat menimbulkan, lah ini jawabannya banjir dan juga pencemaran ya. Jadi membuang sampah sembarangan itu dapat menimbulkan banjir ya, jelas karena aliran air bisa tersumbat ya. Selain itu juga pencemaran ya, karena bisa pencemaran tanah ya, karena tanahnya terdapat banyak sampah. Pencemaran itu ada 3 ya, pencemaran air, pencemaran tanah, dan juga pencemaran udara. Pencemaran air kalau misalnya sampahnya dibuang di air ya,
Nah, airnya tersumbat jadi banjir tadi. Pencemaran udara karena bau sampah itu jadi dapat menimbulkan pencemaran udara. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Tuliskan contoh kegiatan pelestarian lingkungan. Contoh kegiatan pelestarian lingkungan, nah ini ya. Ada reboisasi. Ya. Reboisasi itu penanaman hutan kembali ya. Kemudian ada tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon sembarangan. Nah, ini adalah contoh kegiatan yang dapat melestarikan lingkungan. Nomor 4, apa dampak yang terjadi jika kita tidak menjaga lingkungan? Nah, dampak yang terjadi adalah lingkungan akan menjadi rusak, kotor, dan dapat berakhir dengan timbulnya bencana. Itu kalau kita tidak menjaga lingkungan. Nomor 5, mengapa kita harus melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan? Nah, ini untuk yang nomor 5, agar lingkungan kita tetap terjaga dan kita bisa memanfaatnya. Dengan kita melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan, yaitu menjaganya, maka lingkungan akan tetap terjaga dan kita bisa memanfaatkannya. Oke, sekarang kita ke muatan pelajaran terakhir, yaitu SBDB ya. Nomor 1, menyusun gambar-gambar objek menjadi gambar baru itu disebut dengan D ya, montase ya. Kemudian yang nomor 2, contoh bahan yang dapat digunakan dalam montase adalah, nah ini contoh bahannya bisa majalah dan juga koran ya. Contoh bahan untuk montase ini nomor 2 jawabannya adalah D, majalah dan koran. Nomor 3, tuliskan langkah-langkah dalam membuat karya seni montase. Nah, ini juga di materi ada ya. Oke, langkah-langkah dalam membuat karya seni montase. Yang pertama, tentukan tema. Kemudian yang kedua, kumpulkan gambar sesuai tema, baik itu dari majalah atau koran. Kemudian yang ketiga, gunting objek gambar tersebut. Yang keempat, susun dan tempel gambar pada kertas. Itu langkah-langkah dalam membuat montase. Sekarang pertanyaan terakhir nomor 4 ya. Perhatikan gambar berikut. Menurutmu apa tema karya montase tersebut? Lalu tuliskan apresiasi dari karya montase tersebut ya. Kalau kita lihat gambar ini ya, ini temanya tentang kehidupan dunia air. Itu di depan juga ada ya di materi ya. Jadi temanya tentang kehidupan dunia air, ini sudah saya tuliskan. Kemudian apresiasinya seperti apa? Nah, ini apresiasinya. Menurut saya karya montase ini sudah baik ya. Nah, kita lihat itu sudah bagus sekali ya. Namun saran saya lebih baik gambar ikan diganti gambar asli. Nah, ini ada 2 gambar ikan yang asli. Kemudian yang satu ini adalah gambar seperti kartun ya, yang ini ya. Nah, gambar ikannya ini seperti kartun ya. Jadi sebaiknya kita ganti dengan gambar asli semua ya. Oke. Jadi ini untuk pembahasan soal tema 3, subtema 3 ya, atau penilaian harian 3 dari tema 3 ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Jangan lupa untuk terus berdoa ya. Jadi sambil belajar untuk diiringi dengan doa agar semuanya lancar ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mungkin yang ketinggalan pembahasan bisa dicek di playlist Bu Pena kelas 4 ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.